Dokter Akbar, nih menurut dokter gimana nih? Ada berita nih yang lagi viral kemarin tentang es teh kekinian yang katanya mengandung 3 kg gula. Nah, ini benar nggak sih dok bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu nih gara-gara minum teh manis? Oke, bener banget Dokter Aisyah, udah denger nih masalah tersebut. Tapi perlu kita ketahui juga ya dok, bahwa mengkonsumsi teh itu ada manfaat baik dan buruknya. Begitu juga dengan gula, karena gula sebagai sumber energi dan teh juga kaya akan antioksidan. Nah, sebatas mana bahayanya? Halo. Sobat Bincang Sehat, Iya. senang sekali ya kita ketemu lagi di episode spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini kita berdua dalam satu frame yang sama. Yap. Sama-sama jadi narasumber. Di sini sudah ada teman saya Dokter Akbar. dan saya sendiri Dokter Aisyah. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang lagi happening banget ya. Jadi ada berita ya dok ya, seorang netizen yang bikin komen di Twitter, gimana dok? Jadi Twitternya itu kayak merasa kecewa mungkin awalnya karena merasakan suatu produk dari es teh kekinian ini dok. Dia bilang ini kayak mengandung 3 kg gula dan ini berbahaya untuk generasi kedepannya. Ya. Nah, nanti kita bahas nih dari sisi medisnya bagaimana sih akibatnya dari kelebihan gula, kelebihan konsumsi teh, dan kita juga akan bahas tentang manfaatnya nih, manfaat teh, gula atau kopi untuk kesehatan atau untuk tubuh ya dok ya, baik dari sisi anak dan juga dewasa. Oke, udah gak sabar nih. Ya, tapi sebelum itu dok, kita sapa dulu nih yang lagi nonton di sini untuk selalu pantengin kita nih, tungguin kita di YouTube Agarilus Series dan Bincang Sehat. iya, dan juga ada Instagramnya dok. Ada Instagram sama TikToknya di Agarilus Official dan Facebooknya juga di Agarilus Series. Jadi nantikan terus setiap minggunya episode yang spesial dengan tema-tema yang menarik. Langsung dok kita bahas tentang topik kita pada kali ini. Oke. Jadi itu ternyata ada Customer gitu ya dok, ya mungkin ya beli nih. customer beli salah satu produk varian dari merek es teh tersebut terus bilang, ini merugikan banget nih. Karena Saya- merasa Iya. terlalu banyak gula. Dia merasa malah minum makan gula 3 kilo bukannya Iya, minum istilahnya ya dok Iya, ya. istilahnya Walaupun gitu. nggak 3 kilo beneran di blender sama si. Iya. 3,5 kilo dok. Iya, kayaknya 4,5 ya. Oke, ini Jangan. sebenarnya nih dok, Ya. kalau menurut dokter Akbar, minuman manis itu boleh atau enggak? Terus kalau dalam sehari-hari itu ada batasannya nggak sih dok? Oke, jadi kalau dikatakan minuman manis itu boleh atau tidak, tentu boleh dok, karena kan dia juga minum manis ini atau kita katakanlah gula ya, di mana kita membutuhkan gula itu sebagai energi, sumber energi, lalu dia juga bisa sebagai cadangan sumber energi, misalnya berlebihan nanti disimpan di otot, disimpan di hati untuk dipecah gitu. Apalagi otak kita kan membutuhkan glukosa, asupan gula untuk gula. nggak cuma otak sih ya dok ya, maksudnya Semua semua organ organ ya. itu kan butuh energi, biarnya Tapi bahan itu diolah bakarnya diolah dulu. sama hati ya. Nah, masalahnya nih dok, yang nggak boleh adalah jika berlebihan. Semuanya yang berlebihan tuh nggak Nggak baik, ya dok ya. Jadi nggak baik karena banyak efek buruknya. Tuh. Nah, kalau dikatakan berlebihan nih dok, kita harus tahu dong batas normalnya itu berapa. Oke, Ya, yang saya tahu ya dok ya, seharusnya 30 sampai 50 gram per hari. per hari Iya. gitu. Nanti kalau anak-anak lebih kecil lagi ya dok ya, ada yang 24 gram untuk usia 7 sampai 10, ada yang cuman 19 gram untuk yang di bawah 10 tahun. Oke, tentunya berdasarkan berat badannya ya. Yap. Jadi menurut dokter nih, kan kemarin sempat ya setelah ada cuitan Twitter itu kan udah bikin heboh netizen. Ya. Ada beberapa yang terprovokasi nih gitu Ya. sampai mungkin itu merugikan satu pihak. Akhirnya terjadilah somasi. Nah, Ya. supaya ini kita luruskan. Sebenarnya peranan gula sendiri buat apa sih dok itu tadi? Ya, jadi kan dok ya, masalah dari gula, kan teh atau kopi, selama kita konsumsinya itu dalam batas normal dengan sesuai dengan kebutuhan harian kita, tentu hal ini memberikan banyak manfaat bagi kita ya dok. Seperti tadi yang kita sudah mention, sudah sebutkan bahwa gula sebagai sumber energi untuk tubuh kita, cadangan energi dalam hati dan otot, yang dikeluarkan ketika dibutuhkan ya. Teh juga nih dok banyak kandungan yang kaya akan antioksidan ya untuk. Dokter sendiri suka teh ya? Padahal. Kayaknya nggak ada orang yang nggak suka teh, apalagi di Jawa kan. Apalagi teh Solo itu paling enak nggak sih menurut teh aku? Solo, teh manis ya, dengan racikan-racikannya. Iya kan itu sebenarnya kayak antioksidan ya dok, yang ada manfaatnya untuk tubuh. Tapi memang semua hal itu pasti ada positif negatifnya. Sekarang tinggal gimana kita
bisa mengolah itu dengan Iya. baik. Kayak sebenarnya bahayanya gula dok untuk kesehatan tuh apa? Kalau gula itu sudah banyak ya dok ya, kita ketahui penelitian-penelitian jurnal pun juga banyak membuktikan kalau misalnya konsumsi kelebihan gula maka dapat berpengaruh pada postur tubuh, misalnya obesitas ya dok ya. Obesitas, kegemukan itu akan menimbulkan suatu banyak masalah tentunya, baik dari risiko diabetesnya naik, resistensi PCOS insulin, tadi ya. PCOS ya dok ya, jadi kayak nggak subur ya. Lalu ada akan ketika diabetes terjadi maka tentunya serangan jantung, stroke itu akan tinggi, Meningkat resikonya iya ya. meningkat resikonya. Dan kulit juga akan tampak lebih tua dok kalau Ya, misalnya pastinya. banyak konsumsi gula karena banyak penuaan dini Penuaan ya. jadi keriput ya buat Iya. yang cewek-cewek, mungkin nanti kulitnya nggak terlalu elastis Karena terlalu banyak makan kandungan gula. yang tinggi. Itu kalau berlebih ya. Jadi Iya. kalau yang sesuatu yang berlebihan atau kekurangan tuh pasti nggak baik. Nah kalau Yap. kekurangan gula namanya hipoglikemia Iya. ya teman-teman. Jadi lemes. Jadi lemes dia. Jadi nggak bisa konsentrasi juga. Kalau pada kalau ini saya bicara pada anak-anak, hipoglikemia pada anak bisa bikin sampai kejang juga dokter. Iya, Ya. tentunya ya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan atau kekurangan itu nggak baik. Yap. Harus pas-pas aja ya, Iya. tengah-tengah aja gitu. Nah, bagaimana cara kita ini dalam arti mengukur porsi dari pas itu ya dok ya. Ya. Jadi konsumsilah sesuai takaran tadi 30 sampai 50 gram per hari ya dok Oke. ya. Nah, Dokter Aisyah, kalau misalnya nih tadi kan sudah disinggung nih PCOS itu bisa terjadi akibat dari kelebihan konsumsi gula. Gimana dok? Apa sih efek PCOS pada wanita tadi dok? Ya, jadi itu akibat dari resistensi insulin. Insulin itu adalah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, PCOS sendiri itu sering terjadi pada wanita yang biasanya tanda-tandanya dia menyebabkan mensnya tidak teratur, terus Sel telurnya sel kecil-kecilnya itu ya, kecil-kecil atau tidak berkembang, anovulasi ya. nggak berkembang. Jadi akibat kelebihan androgennya tadi ya dok ya, bisa tumbuh berjerawat lebih banyak, terus Tumbuh rambut-rambut, tumbuh rambut-rambut, kebotakan. kemudian juga yang lebih parah lagi bisa menyebabkan subinfertilitas atau mungkin cenderung sulit untuk bisa punya keturunan gitu ya Oke. dok ya. Jadi semuanya memang harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Di sini adalah dokter kandungan atau dokter obgyn. Ya. Gitu. Jadi sangat bahaya ya dok. Jadi kalau dari penyakit dalam juga kita PCOS itu juga kadang ikut menerapi ya dok ya, karena apa namanya kadang-kadang ada resistensi insulin yang kita harus tingkatkan sensitivitasnya gitu. Oke, Kita yang berikan kaitannya sama obat. diabetes ya, Dok, ya? diabetes. Nah di dok tadi kan kaitannya dengan diabetes dok. Kalau apa namanya kalau untuk teh sendiri dok bagaimana? Teh kan tadi kan kita udah kayak akan antioksidan. Ada nggak sih dok kalau kita yang tadi kan namanya berlebihan itu kan tidak baik ya dok ya. Nah kalau katanya nih dok, kalau berlebihan kan bisa tanin itu kan menyebabkan si apa namanya penyerapan zat besi ini berbahaya ya dok ya. Jadi anemia zat besi yang sering pada anak-anak ya dok ya. Iya. Nah gimana dok untuk efek dari penghambatan penyerapan zat besi pada anak ini dok? Oke, jadi memang kalau pada anak-anak sering saya sarankan untuk pasien-pasien anak-anak tuh untuk jangan minum teh karena dia bisa mengganggu penyerapan zat besi ya. Kadar taninnya tadi itu mengganggu penyerapan zat besi yang nanti bisa efeknya menyebabkan anemia defisiensi besi, anemia akibat kekurangan zat besi. Nah, padahal kalau misalnya recall diet atau kayak riwayat cakupan nutrisinya atau riwayat dia makan sehari-harinya nggak bagus, misalnya kurang asupan zat besi, nggak pernah makan daging merah lah kayak gitu, itu aja udah bikin faktor risiko menjadi anemia defisiensi zat besi karena kurangnya nutrisi tadi. Iya, intake-nya yang kurang ya dok ya. Apalagi diganggu dengan Si tanin. tanin dengan penyerapan zat besinya akan terganggu, maka aku akan memperbesar resiko terjadinya anemia defisiensi besi. Iya, oke. Gitu. Nggak cuma terjadi pada anak-anak aja ya dok ya, pada dewasa pun pernah gitu. Dulu saya pernah dapat kasus ketika dicari ini anemia kok bisa sampai 5 gitu kan. Kita cari perdarahan tidak ada, penyakit kronis tidak ada, kita cari kelainan darah tidak ada, ternyata oleh korek-korek ternyata konsumsi tehnya itu bisa sampai 5 sampai 7 gelas per hari. Waduh. Gitu. Jadi dengan kita tahu bahwa teh Jawa itu kan racikannya kental ya dok ya, sangat enak ya padahal, tapi kalau Iya. berlebihan juga tidak bagus untuk kesehatan ya dok ya. Yang berlebihan juga nanti kasihan ginjalnya ya dok ya, Iya. pastinya karena dia harus bekerja lebih keras untuk memfilter
dari yang kandungan-kandungan racun kandungan tadi. racun yang ada di dalam darah. Oke, gitu. Dok. Dok, nah ini kan kita kan sebagai orang Indonesia nih, Dok, terutama juga orang Jawa yang suka teh, suka minuman manis, yang kadang kita ini tidak bisa lepas dari minuman tersebut ya. Tidak bisa dipungkiri, mungkin kita pun ada saat jaga kita juga minumnya teh manis ya, Dok, ya, biar ada jelas. energi kopi gitu kan. Nah, Dok, kalau misalnya nih, Dok, ya, misal digantikan dengan gula jagung, itu seperti itu bagaimana, Dok? Sama aja nggak sih, Dok, resikonya? Ya, jadi ada beberapa produsen ya yang membuat gula pemanis buatan yang katanya sih 0 kalori ya di sini. Itu beberapa yang saya tahu kandungannya adalah aspartam gitu. Jadi memang kalau secara kalori dia lebih rendah. Tapi dia juga mengandung fruktosa ya, Dok ya. Itu adalah salah satu bentuk karbohidrat sederhana ya. Jadi fruktosa ini memang yang jadi semacam yang harus kita hindari, tidak boleh berlebihan di dalam gula. Karena kan macam-macam gula kan banyak ya, Dok ya. Ada glukosa yang langsung menjadi energi, ada laktosa, ada maltosa, dan ada sukrosa. Nah, sukrosa ini, Dok, yang gula pasir itu. Jadi sukrosa gula pasir ini terbentuk dari, kalau tidak salah ya, Dok ya, dari si fruktosa dengan galaktosa. Jadi perpaduan dua itu. Nah, di mana fruktosa ini yang kalau berlebihan itu akan menyebabkan berbagai macam masalah tadi, Dok, terutama masalah kegemukan ya, atau dia bisa perlemakan hati juga karena kan si fruktosa ini tuh yang memecah itu hanya hati, hanya bisa hati memecah. Tapi kalau sudah terlalu banyak banget asupan fruktosa dari luar gitu ya, gula tambahan baik gula pasir atau gula bubuk, gula batu, dia akan kelelahan untuk memecah si gula ini. Jadi terlipat jadi lemak jadi kayak fatty gitu. liver ya, Dok, fatty ya. liver lemakan, jadi yang tidak alkohol ya. Dan sindroma-sindroma metabolik yang lain atau penyakit metabolik akibat dari gaya hidup yang kurang sehat. Jadi ada obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskuler, PCOS gitu ya, Dok ya. Nah, Dokter Aisyah, kalau misalnya pada anak-anak nih, Dok, kalau misalnya kita tahu bahwa dia ini kan ada juga, Dok, anak-anak yang obesitas gitu ya, Dok ya. Itu kalau pendekatan terhadap anak-anak terapi obesitasnya divisi anak itu bagaimana, Dok? Apakah kita menganjurkan untuk mengurangi kalori atau menganjurkan dia pola hidup sehat seperti olahraga atau bagaimana, Dok? Pada penanganan manajemen pada anak-anak dengan obesitas biasanya yang usia 5-9 tahun ini ya, Dok ya, ada 4 pilar. Yang pertama farmakologi atau obat-obatan, kemudian asupan yang diatur, kemudian gaya hidup atau aktivitas, sama kebiasaan tidur sama perilaku sehari-hari. Nah, perilaku sehari-hari itu kayak misalnya mengurangi screen time. Jadi ternyata terlalu banyak nonton screen HP time, gitu nonton TV terutama TV ya. Itu kan nggak nyadar ya, ternyata udah ngabisin cemilan 1 lodong habis gitu. Padahal udah pindah ke perut semua. Nah, kemudian usahakan untuk tidak begadang. Jadi minimal tuh tidur tuh 11-14 jam dalam sehari. Untuk anak 11-14 jam ya, Dok ya, untuk anak ya. Oke. Terus pastinya makanan yang sehat ya yang dimakan. Terus untuk aktivitas ya, Dok, kalau ini pada anak-anak itu disarankan minimal sehari itu 60 menit. Atau kalau bisa lebih, sehari bisa aktivitasnya yang bermain gitu ya, Dok ya. Jadi yang penting aman ya, Dok, aktivitasnya itu sama 1 jam itu dianya bermain atau dia melakukan hobinya. Jadi kalau pada anak-anak itu disarankan tetap ada aktivitas ya. Jadi nggak cuma diem aja gitu, ada aktivitas minimal 1 jam. Misalnya kalau sesuai usianya, kalau misalnya anak kecil ya dia bisa main-main kayak gitu, yang usia preschool. Kalau yang misalnya udah lebih dewasa dia bisa mungkin sepedaan atau jalan atau main basket atau apapun. Intinya untuk aktivitas fisik ya, Dok ya, untuk membakar kalori pada kasus-kasus obesitas. Jadi nggak cuma sedentary life aja. Nanti dikonsultasikan ke dokter aja. Kalau saya sebutkan di sini pun nanti kayaknya terlalu. Ada hitung-hitungannya ya, Dok ya, sesuai dengan porsi-porsi si anak. Kalau anak-anak kan memang sangat variatif ya, tergantung usia dan berat badan. Kalau dewasa kan mungkin kita bisa langsung tembak misalnya 1.500 sampai 2.000 kilokalori sehari. Kalau anak-anak kan beda banget. Jadi intinya mengurangi minum-minuman yang manis yang mengandung gula, terus mengurangi makanan cepat saji, Dok, yang fast food itu
itu tentunya kan tinggi ya kandungannya. Untuk yang farmakologi itu kalau misalnya yang sudah tahap yang tidak bisa dimodifikasi secara lifestyle ya, healthy konvensional lifestyle, ya. Tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Ya. Oke dok. Jadi kan tadi kita sudah membahas nih bahaya pada anak, pada dewasa. Mungkin balik lagi ke kasus yang tadi ya dok ya. Ibaratnya wajar nggak sih dok? Ibaratnya sebagai customer gitu memprotes ini bahaya untuk anak-anak dengan kandungan gula yang sangat tinggi gitu. Dalam artian itu kan semacam membunuh karakter ya. Rezeki juga ya dok ya, karakter rezeki. Nah di sini kan kita tengahi di medis ya dok ya. Jadi kalau kita ingin berbicara soal kemanisan atau enggak itu kita harus tahu dulu kadarnya yang berapa, normalnya berapa ya. Kadang kan gula yang digunakan gula apa juga ya dok ya. Jadi kita harus dalam artian kita bermetos itu harus juga bijak dalam apalagi menuding satu brand ya. Nah di sini kita sudah di depan tadi sudah sebutkan bahwa kadarnya itu normalnya segini, kelebihannya teh apa, manfaat baik dan buruknya kopi dan teh juga apa ya dok ya. Nah itu kita sebagai warga yang bijak tentu kita dapat menyesuaikan kebutuhan ya dok ya. Kalau perlu misalnya teh tadi kan yang kata dokter banyak mengandung antioksidan itu kalau saya tidak salah baca ya seperti di Jepang gitu ya. Mereka mengkonsumsinya itu dengan no sugar gitu. Kayak misalnya teh ocha misalnya ya dok ya. Dia ada kan jarang kita rasa manisnya yang seperti teh kita ya dok ya. Karena dia mengutamakan kandungan dari si antioksidannya bukan dari gulanya gitu. Karena sebetulnya kalau kita beli teh-teh yang di yang di mall-mall itu ya, kita kan bisa minta request ya. Oh saya maunya no sugar, less sugar, atau biasa aja normal ya. Jadi mungkin kalau misalnya memang pencinta teh atau pencinta kopi ya carilah teh atau kopinya bukan dari bukan gulanya, bukan mengkritisi kadar gulanya gitu. Mungkin bisa memberikan masukan yang baik juga untuk produsen ya dok ya, bahwa tawarkanlah pada customer untuk kandungan gulanya kalau misalnya. Karena kan tidak semua orang itu memiliki cita rasa yang sama. Dan juga toleransi kesehatan yang sama. Ibaratnya ada yang diabetes, ada yang tadi ya dok ya berbagai macam masalah. Tentunya ada beberapa orang yang memang punya resiko dari faktor keluarga ya dok. Misalnya ternyata punya ayah atau ibu yang menderita diabetes atau PCOS itu tentunya akan memperbesar resiko dia terkena penyakit sindrom metabolik juga. Jadi mestinya harus lebih sehat nih dalam memilih. Sekali. Jadi dok kita balik lagi ke masalah sudut pandang dari medis terhadap gula ini dok. Jadi kan kelebihan-kelebihan gula itu yang dapat kita rasakan, misalnya tanda-tandanya yang misalnya tuh kayaknya udah berlebihan nih gulanya nih, udah mulai harus dikurangi gitu. Kan ada beberapa ya dok ya. Mungkin yang pertama kadang mulut terasa kering, terus bisa haus terus. Pada orang-orang diabetes ya, pada orang-orang diabetes kan gitu ada ya, gejala klasik ya dok ya, di mana ya banyak minum ya, terus dia lapar terus. Terus dia juga pipis terus. Terutama malam hari nih ya dok ya pipisnya, bolak-balik kamar mandi terus. Benar sekali. Jadi kalau kita udah kok kayak badanku lemes, anget, terus mulut kering, kayak tanda-tanda semacam dehidrasi ya dok ya. Terus mau minum haus terus ya. Terus haus kok nggak udah-udah nih dok. Terus pipisnya banyak gini. Ya mungkin perlu kita cek nih untuk screening. Berarti udah waktunya ya harus cek ke dokter. Dokter untuk screening gula darah atau screening apakah ada gangguan toleransi glukosa pada tubuh kita atau yang kita sebut sekarang resistensi insulin tadi ya. Iya, prediabetes ya. Pada karena usia, jadi jangan beranggapan bahwa diabetes atau sakit gula itu hanya menyerang yang punya keturunan aja ya. Keturunan, usia tua ya. Muda pun bisa, makanya kita harus modifikasi gaya hidup. Early 30 aja sekarang banyak yang bukan banyak ya, ada beberapa yang udah kena stroke, udah kena sakit jantung nih kayak gitu. Karena adanya mungkin lifestyle yang kurang bagus ya. Selain keturunan ya dok ya, selain keturunan tentu juga lifestyle berpengaruh. Salah satunya dia ada kelebihan gula. Ya mungkin dari sisi medis, alasan dari customer untuk tweet Twitter itu mungkin ada benarnya, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat ya dok ya. Tapi mungkin yang 3 kilo terlalu hiperbola sih ya. Itu yang bikin jadi produsennya agak naik langsung somasi. Jadi itu sebetulnya menyebarkan berita yang tidak benar. Ya, mungkin tujuannya baik, bahwa ini terlalu banyak gula tidak baik nih kayak gitu tujuannya, tapi dengan cara yang mungkin kurang tepat saat itu sehingga terjadilah perselisihan somasi. Ya kita doain aja supaya cepat selesai ya. Damai-damai aja damai-damai aja, karena di sini kita mau mengulik dari sisi medisnya lagi dok.
Jadi dok, ada nggak sih dok faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tuh bisa menjadi kecanduan gula nih dok secara medis? Oke, kecanduan gula itu istilahnya dia tidak bisa lepas dari minuman manis ya dok ya. Terlepas dari dia kebiasaan untuk minum manis ya, terus pola di rumah mungkin dia kebiasaan minum manis, terus jajan di luar juga jajan manis. Jika kalau dia merasa nggak manis tuh kayak nggak afdol ya. Itu kayaknya ada pendorongnya ya? Iya, ada pendorong. Nah, pendorong ini kadang banyak faktor-faktor resiko yang menyebabkan misalnya pada orang yang sering begadang ya, maksudnya sering susah tidur, terus dia susah stres. Nah, siapa nih yang tadi yang stres suka minum? Teman saya nih. Iya, siapa tadi? Ya, banyak pikiran sehingga dia kayak hormon kortisol atau hormon stres itu meningkat. Nah. Jadinya dia ingin punya rangsangan di otaknya untuk mengkonsumsi makanan-makanan manis yang membuat dia bisa menjadi lebih senang. Jadi sama halnya seperti kecemasan, terus dia akan melakukannya untuk melepaskan dopamin tadi dok Ini ya. kayak kleptomania kemarin Iya, ya? Tema tapi kita ini yang kemarin. sisi gulanya ya dok Nah, ya. benar. Jadi makanan manis ini akan membuat dia senang, membuat dia lega karena terlepasnya dopamin, hormon senang tadi, supaya dia tuh terhindar dari hormon-hormon stres kortisol tadi. Nah inilah yang membuat orang untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar dari stresnya ini dengan makan manis, tanpa dia sadari bahwa makanan manis ini mengandung banyak gula dan menyebabkan dia jadi kegemukan dan muncullah masalah-masalah baru Karena yang jadi kebiasaan tuh ya dok ya? Iya, jadi akan memunculkan masalah-masalah baru yang akan mengancam kesehatan dia ke depannya tadi. Nah, kalau misalnya yang kata tadi ada Deddy Corbuzier bilang ya dok ya, misalnya kecanduan gula ini lebih bahaya daripada kecanduan narkoba. Karena gitu. kalau narkoba pastinya ada restriksi tertentu dari pemerintah. Larangan ya. Kalau gula siapa yang mau melarang beli gula? Iya, boleh-boleh aja. Iya. Nggak ada kan yang ngomong jangan minum ini ya, karena ini kan. Kecuali pasien-pasien yang sudah teredukasi bahwa dia ini punya sakit gula, punya riwayat keturunan gula yang di mana dia harus mengerti batasan dia itu sebatas mana. Jadi edukasi sangat penting untuk mengetahui batasan toleransi gula kita sebatas mana. Jadi boleh, tapi harus tahu kapan saya minum makanan manis tuh udah seberapa banyak gitu. Iya. Bukan nggak boleh ya dok ya, Iya. boleh tapi ada batasannya gitu. Setiap Tadi balik orang lagi kan berlebihan juga tidak baik. berlebihan ya. tidak baik, harus Ya. tahu. Atasinnya gimana dok kalau udah terlanjur kayak kameramen kita satu ini dok? Tentunya kalau udah masuk ke obesitas harus ini ya, healthy lifestyle. Gimana dok kalau pada sisi dewasa dok? Jadi kan saya udah bahas nih yang pada anak-anak. Oke, jadi kalau misalnya dia belum masuk ke obesitas nih dok, tapi dia sangat banyak kali gula, mengkonsumsi gula atau kadang tuh gula tuh nggak cuma orang makan gula ya dok ya, misalnya minuman berkarbonasi ya, terus minuman kaleng, makan buah-buah kaleng itu kan yang banyak kali gula-gula yang berbahaya ya dok ya. Kalau misalnya buah segar gitu ya dok ya, itu kan mungkin gulanya akan lebih aman dengan konsumsi yang konsumsi yang pas kadarnya. Karena gula pun yang dokter tahu ya dok ya, yang durian, mangga pun kalau berlebihan pun gulanya juga tidak bagus karena fruktosa kan kayak gitu. Tapi apalagi yang buah kaleng yang ada pemanis buatan, ada pemanis tambahan kayak gitu. Nah, intinya tetap kita harus mengetahui bahwa batasan-batasan sebatas mana yang perlu kita konsumsi. Dalam artian kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi buah atau mengurangi sedikit demi sedikit asupan dari gula dari berbagai sumber makanan. Nggak cuman, wah nih nanti diedukasi gitu, saya sudah tidak makan gula dok, tapi ternyata dia makan makanan nasinya banyak, yang karbonya banyak gitu, yang akhirnya dipecah jadi gula juga kan. Makan mie sama nasi. Nah, makan mie plus nasi lauk kerupuk, misalnya tambah kerupuk, jadi karbo kali karbo gitu kan. Triple Padahal K. karbo itu adalah gula ya dok Iya, ya. gula. Okay. Nah, selain merestriksi dari intake makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi glukosa ini dok, juga tentunya kita harus olahraga seperti dokter ya, aktivitas fisik dengan melakukan hobi yang produktif. Olahraganya apa nih dok yang disarankan nih? Bisa memecah gula, misalnya lari, jogging, ya bersepeda, ya banyak, atau bisa berenang. Kalau misalnya ada masalah dengan lutut misalnya bisa berenang ya dok ya, seperti pada itu. lansia-lansia nih disarankan ya dok ya untuk lutut. Senam lansia juga bagus. Lansia bagus. Ada senam Persadia gitu, Persatuan Diabetes Indonesia kan ada senam-senamnya tuh dok. Kalau di penyakit dalam itu juga harus diikuti karena hormon-hormon olahraga ini akan menghasilkan hormon-hormon yang baik nih untuk dia, untuk meningkatkan sensitivitas insulin, untuk membakar kalori kayak gitu. Jadi tentunya juga bikin perasaan jadi happy ya. Happy dan jadi kan sel-sel awak tampak lebih muda. Iya, tampak lebih muda ya tanpa operasi. Tanpa operasi. Oke. Tadi saya mau nambahin ya tentang diet pada obesitas. Kalau di anak-anak tuh ada sebutannya namanya traffic light diet atau Apa tuh dok?
ada yang namanya green light food. Green light tuh lampu hijau. Ya. Ada yang namanya yellow light food, ada yang namanya red light. Nah, kalau yang green light nih yang sehat-sehat nih kayak boleh buah-sayur, buah-buahan, sayur-sayuran kayak gitu ya. Itu yang low kalori nih, yang high fiber, low kalori. Nah, ini yang disarankan. Nah, kemudian untuk yang yellow itu yang tengah-tengah ya. Jadi kalorinya lebih tinggi, kemudian sedengan gitu ya, Dok ya. Sedang, misalnya kayak daging, terus gandum, kemudian pati gitu. Nah, tapi itu tetap ada batasannya dong. Iya dong. Karena yang disarankan yang hijau tadi kan. Yep. Nah, kemudian yang lampu merah nih, namanya lampu merah tuh disuruh berhenti ya, berarti stop ya, benar-benar stop ya. Berarti dihindari ya, Iya. minimal. Boleh, cuman harus kayak alarm gitu. Jangan ini yang high kalori, yang mengandung gula-gulaan, lemak kayak gitu. Contohnya apa nih kayak ya tadi ya, makanan fast food, goreng-gorengan, santan, kayak gitu yang jeroan-jeroan. Nah, itu harus sebaiknya dihindari ya. Terutama nih pada yang obesitas yang saya bilang ya. Meskipun untuk semua orang ya yang bagus sih kayak hidup sehat sih tetap. Yep. Baik anak-anak pun dewasa ya, Dok, karena ideal sekarang ya ideal nanti ya. Kadang berpikiran bahwa oh lucu nih ipel-ipel gitu ya, Dok ya. Tapi sayang nanti menimbulkan banyak masalah ke depannya. Lucunya cuma sebentar ya, karena waktu kecil, waktu dewasa nanti akan menimbulkan banyak komplikasi ya. Tadi sindroma metabolik yang udah dibahas Dokter Akbar tadi. Ya. Nah, Dokter Aisyah, nanti sudah kita bahas ya manfaat dari gula, manfaat baik dan buruknya gula, manfaat baik buruknya teh yang seperti tema kita kali ini ya. Jadi intinya nih, Dok, apa nih, Dok, pesan-pesan yang kita dapat sampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan sebenarnya gula ini boleh dan teh ini boleh, tapi sesuai batas nih, Dok. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan pada pemirsa setia Bincang Sehat kali ini, Dok. Oke, tentu yang namanya pernah dengar guilty pleasure nggak sih, Dok? Oh iya. Jadi memang kita hidup tuh nggak bisa terus-terusan yang nggak enak terus. Pasti kita butuh sesuatu yang bisa bikin kita happy. Salah satunya mungkin makan makanan yang kita sukain. Mungkin ada beberapa orang yang emang suka minum boba, minum manis, itu it's okay. Tapi kita harus tetap ingat kapan sih batasannya saya harus berhenti gitu. Jadi ingat lagi berapa banyak gula yang bisa kita konsumsi dalam sehari gitu secara sehat. Kemudian teh sendiri itu sebetulnya udah kita bahas ya, tadi bagus ya manfaatnya karena mengandung antioksidan. Tetapi ingat lagi dalam teh itu mengandung apa saja? Apakah hanya teh saja seperti yang orang Jepang konsumsi ya? Kalau misalnya memang ada gulanya, hati-hati, ingat lagi berapa kadar gula yang masuk ke dalam tubuh kita dalam sehari. Itu sih, Dok. Mungkin Dokter Akbar ada tambahan? Jadi intinya tuh untuk minuman es teh kekinian atau apapun, minum boba kekinian atau apapun itu ya, Dok ya. Intinya boleh, mungkin ahli pun berbicara mungkin tidak setiap hari ya. Karena kalau misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu masih diperbolehkan dengan alasan karena kita memang membutuhkan energi juga dari gula tersebut. Tapi yang namanya berlebihan itu tetap tidak baik ya, Dok ya. Jadi mungkin perlu kita evaluasi mengenali diri kita sendiri untuk bagaimana asupan gula yang masuk ke kita, apakah sudah tanda berlebihan yang seperti tadi disebutkan tadi ya, Dok ya. Terus apakah kita perlu setelah itu kita perlu mengkonsumsi air putih yang banyak untuk supaya lebih sehat ya. Nah, jadi kita harus kita tidak boleh berlebihan. Kedua, tahu batas takarannya tadi ya, Dok ya, 50 gram lah maksimal ya, Dok ya, per hari. Terus kita juga banyak berolahraga dan juga pola hidup sehat. Stres dan kelelahan juga tidak boleh karena tidak baik untuk sistem imun juga kerja organ kita nanti, Dok. Tentunya diimbangi dengan pola hidup sehat, jangan suka begadang ya. Jadi cukupi jam tidur dalam sehari. Kemudian saran saya sih jangan terlalu banyak nonton TV atau main komputer, main HP, tahu-tahu satu lodong snack habis deh pindah ke perut. Nah, itu juga menyebabkan gaya hidup yang nggak sehat, yang bisa menyebabkan obesitas dan lain-lain. Mending nonton YouTube kita aja ya, Dok ya. Mending YouTube kita aja di Agarilus series di topik Bincang Sehat selanjutnya. Oke, mungkin sampai itu aja, Dokter Akbar. Iya, mungkin sudah pembahasan kita kali ini sudah baik ya, Dok ya. Ibaratnya kita meluruskan dari sisi medis terkait somasi tersebut, bagaimana manfaat baik dan buruknya gula dan teh tersebut, sehingga kita bisa mengetahui ilmu baru mungkin bagi penonton di sini untuk menerapkannya di rumah ya, Dokter Aisyah ya. Iya, dari aspek kesehatan ya, tentunya. Saksikan episode Bincang Sehat selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Dr. Aisyah Fikri Tama. Dan saya Dr. Akbar. Kali ini kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.